Doa bukan pilihan terakhir. Nah, kita akan melihat sebuah ayat yang berbunyi seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita sering menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Namun tidak jarang doa menjadi pilihan terakhir setelah semua usaha manusiawi kita tidak membuahkan hasil. Seolah-olah ini kita menjadikan doa itu hanyalah rencana cadangan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, padahal sebagai orang percaya, doa seharusnya menjadi respon pertama kita, bukan langkah terakhir yang kita ambil saat kita sedang putus asa. Nah, ada kesalahpahaman dalam pandangan mengenai doa dan menjadikan doa itu sebagai jalan terakhir. Banyak orang menganggap doa sebagai senjata pamungkas yang baru digunakan ketika semua cara lain itu gagal. Contohnya, ketika ada seorang yang mungkin berjuang melawan kanker, setelah berbagai upaya medis tidak menunjukkan hasil yang baik, barulah orang yang di sekitarnya akan berkata, "Ya, kita sudah mencoba segalanya. Saya rasa kita sudah saatnya untuk mulai berdoa." Atau contoh lain, ketika seorang pria yang mengalami krisis di tempat kerjanya atau di tempat bisnisnya, setelah berbagai strategi dan upayanya gagal untuk memperbaiki situasi, akhirnya ia berkata, "Saya telah mencoba segala cara dan tidak ada yang berhasil. Sekarang saatnya saya untuk mulai berdoa." Nah, kedua kisah tadi mencerminkan pola pikir yang keliru. Doa menjadi opsi terakhir yang ditempuh ketika tidak ada jalan lain. Ini menunjukkan betapa seringnya kita mengandalkan kekuatan sendiri dan menjadikan doa sebagai upaya karena putus asa, bukan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Nah, kita perlu melihat pandangan Alkitab tentang doa. Alkitab mengajarkan bahwa doa bukanlah pilihan terakhir, melainkan respon pertama yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi segala situasi. Karena di dalam Filipi 4 ayat 6 menegaskan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Nah, ayat ini memberikan 3 kebenaran penting. Yang pertama, kata jangan khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah beban pikiran dan juga menambah beban hati kita. Nah, yang kedua, nyatakan segala keinginan dalam doa. Dari sini kita harus tahu bahwa Tuhan ingin kita membawa semua kebutuhan kita kepadanya. Bukan hanya yang besar, tetapi juga yang kecil juga. Dan yang ketiga, dengan ucapan syukur. Jadi, doa yang benar harus disertai dengan hati yang bersyukur. Percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dalam setiap situasi kehidupan kita. Paulus itu menegaskan kembali dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dia mengatakan tetaplah berdoa. Ini menunjukkan bahwa doa bukan sekedar tindakan sesekali, melainkan gaya hidup orang percaya. Kita dipanggil untuk hidup dalam hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Doa harus menjadi relasi
bukan hanya sebagai tempat permintaan kita. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, dalam Matius 6 ayat 8, dia berkata, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya." Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa doa bukanlah sekedar daftar permintaan, melainkan sarana untuk membangun hubungan yang intim dan penuh kepercayaan dengan Bapa kita yang ada di surga. Karena Tuhan itu sudah tahu kebutuhan kita, tetapi Ia menginginkan kita untuk datang kepadanya sebagai anak kepada Bapa. Doa yang dewasa bukan hanya berisi permohonan, tetapi juga ada yang namanya penyembahan kepada Tuhan. Di sini kita mengakui kebesaran dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dan doa yang dewasa itu harus ada yang namanya ucapan syukur atas segala berkat yang telah kita terima, termasuk di tengah-tengah pergumulan kita. Dan yang pasti doa yang dewasa adalah memohon kehendaknya yang terjadi. Seperti Yesus di Taman Getsemani, Dia mengatakan, "Jadilah kehendakmu Bapa." Dan kita mau belajar untuk supaya kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Nah, kita ingin tahu kuasa dalam kehidupan yang berdoa, Bapak Ibu Saudara. Doa memiliki kuasa yang mengubahkan. Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Ketika kita menjadikan doa sebagai respon pertama, kita itu sedang mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan kendali kepadanya dan percaya bahwa rencananya selalu yang terbaik untuk kehidupan kita. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak berdaya. Tanpa doa, kita akan kehilangan kekuatan rohani dan menjadi rentan terhadap serangan musuh atau iblis. Sebaliknya, hidup dalam doa memberi kita ketenangan, hikmat, dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan kita. Mari saat ini kita mau menjadikan doa itu prioritas utama dalam hidup kita. Mari kita mau ubah pola pikir kita tentang doa. Jangan jadikan doa sebagai langkah terakhir setelah semua upaya kita gagal, tetapi jadikan doa sebagai langkah pertama dalam segala hal dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita mempraktekannya? Yang kita harus lakukan adalah mulai setiap hari dengan doa. Serahkan hari-hari kita kepada Tuhan sejak pagi hari. Dan berdoa di setiap situasi, baik dalam suka maupun duka. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan dan kebutuhan hidup kita. Dan juga akhiri hari kita dengan doa. Dengan kita bersyukur atas pemeliharaannya sepanjang hari kita. Doa bukanlah sekedar ritual atau formalitas. Doa adalah sebuah undangan Tuhan untuk kita bisa mengalami hadirat dan kuasa Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita. Ingatlah, doa bukan pilihan terakhir. Doa adalah kekuatan pertama dan senjata utama yang seharusnya kita andalkan setiap saat dalam kehidupan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.